Ambil kenapa Ustadz Ari? Jangan berdiri aja di situ, ucap Arif yang berdiri di bawah pohon. Antum jangan kurang ajar. Udah tahu tangan aneh nggak nyampe ke buah, main suruh ambil aja. Tempal Ustadz Hari yang naik ke atas pohon mangga. Ia sedang berdiri di atas dahan yang lumayan tinggi. Mereka memang sedang santai di belakang pesantren. Setelah kejadian menggambarkan pesantren mengenai penyerangan ke kampung preman itu dan mengetahui Ustadz Ujang yang menjadi salah satu dalang kerusakan pesantren tak jauh dari perkebunan yang diurus Rohyan dan Ustadz Fian itu, mereka bersantai melupakan penat sejenak. Makanya antum punya tangan. Tuhmil antum, balas Ustadz Ari. Lukha, tegur Ustadz Fian yang kebetulan juga ada di situ, sedang menemani Roy di samping pohon. Afwan Ustadz, jawab Ustadz Hari melambaikan tangan dari atas pohon. Rif, ambil gantar yang di tembok sana, biar dioyak-oyakin buahnya biar jatuh dari sini. Tuhmil antum, kirain anak Kurdin. Lukha, tegur Ustadz Boim lagi. Arif bergegas mengambil gantar, semacam bambu panjang yang sudah dibolongi ujungnya sebagai alat tradisional mengambil buah. Di sekitar pohon itu ada Ustadz Boim yang sedang menemani Rohyan bersantai di atas semak. Bukan disengaja, mereka semua berkumpul sore santai di belakang pesantren. Mereka ingin melepas penat. Banyak pepohonan hijau di sini, tempat agrobisnis milik Kiai Basri yang dipercayakan ke Ustadz Fian dan Rohyan untuk diurusnya ini. Pak Kiai melihat Roy mampu mensukseskan. Roy tersenyum dengan luka yang sudah agak mendingan. Ia bilang, belum tahu Ustadz, anak kan cuma pakai ilmu bisnis yang anak tahu. Terus, anak gak sendiri Ustadz, para santri juga yang merawat kebun ini, ucap Roy merendahkan. Iya, cuma ada pepatah, segala sesuatu harus diserahin ke yang ahli. Antum yang ngebimbing santri di sini. Ustadz, kebun ganja juga nggak sulit ngurusnya. Roy dikeplak kepalanya. Awas, banyak ular, Rik. Lihat-lihat ke bawah, ucap Ustadz Boim. Putus cinta aja kebal, apalagi racun, cetek ucap Hari. Gaya sedayut, ucap Arif. Tumil emang, teriak Ustadz Boim di bawah melihat Hari. Bisa nggak? Tanya Roy. Seharusnya dia yang naik, namun karena lukanya yang baru mereda, terpaksa Ustadz Hari yang harus naik. Bisa, aneh tinggal ngambil di bawah ye, ucap Arif lagi. Colok timpalah Hari sambil mengarah gantar ke Ustadz Arif. Awalnya hanya Roy dan Ustadz Fian di sini. Mereka sedang memeriksa keadaan kebun, karena sudah tugas mereka melihat pepohonan dan tanaman milik Kiai yang diurusnya. Terdiri dari kacang-kacangan, barisan pohon kelapa yang berjejer, tanaman ubi-ubian, sampai aneka ragam buah-buahan yang nantinya akan mereka jual secara borongan. Lagi pula, karena usahanya membangun guest house itu, membuat Roy semakin banyak dikenal orang di sekitar pesantren. Terlebih lagi oleh teman sejawatnya, Dharma, sehingga tidak sulit menemukan penadah untuk hasil kebunnya. Wajar bila Kiai Basri lebih mempercayakan masa depan kebun ini kepadanya. Namun Ustadz Fian, kebetulan Ustadz Hari adalah bendahara pesantren. Roy ingin sekali menanyakan seluk-beluk tentang keuangan pesantren. Kenapa sampai Ustadz sekelas Ustadz Ujang merasa kesejahteraan kurang? Karena apa memang keuangan pesantren sampai ia nekat mau diajak kerjasama untuk mengacak-acak pesantren, meski alasannya untuk pengobatan uminya sedang sakit. Bila urusan dapur dan mengatur keuangan makanan, santri dan asatut itu adalah domainnya Bu Kiai Laila, juga yang mengurusi gaji para guru, termasuk
memfasilitasi biaya sertifikasi dan bantuan yang datang untuk pesantren dipergunakan sesuai fungsinya. Memang begitu, Roy. Sistem keuangan pesantren kita dibilang kurang nggak? Dibilang lebih juga enggak. Anak semalam ini cuma megang dan langsung diserahkan ke keluarga mudir. Kalau antum perhatikan, dimanapun masalah pesantren pasti sama. Jadi mengacau pesantren, justru datang keluarga pesantren sendiri atau yang dekat. Sedikit demi sedikit Roy mengerti sistem keuangan di Ponpes Awabin ini. Sampai menjadi alasan kuat kenapa Ustadz Ujang begitu tega dan terpaksa mengambil uang segokan itu demi operasi uminya dan membuat seisi pesantren terkejut. Hingga sampai sekarang pesantren masih sanggup dan bisa berkembang. Jiwa pengabdian yang meski sistem sudah berganti, terutama setelah kasus Roy Agus itu terjadi, pesantren berubah menjadi postmodern dan tak mau menghilangkan nilai salfinya. Ustadz Hari menjelaskan panjang lebar mengenai domain-domain Kiai Laila dan Kiai Basri. Salah satunya gedung perpustakaan yang belum jadi, gedung yang menjadi saksi antara Roy dan Ustazah Ipa waktu itu. Sampai sekarang gedung itu belum jadi dan banyak juga asmara-asmara yang pembentukan santri masih belum jadi. Pembangunan Abah Kiai Basri lah yang menyebabkan keuangan pesantren sedikit defisit. Yang penting operasional sewajarnya. Roy diam-diam. Ia berpikir santri di pesantren Awabin pasti terus bertambah. Hanya masalah waktu keuangan. Pesantren ini pasti teratasi. Dia menemukan ide. Ia ingin menjawab ucapan itu seperti gangguan di kepalanya. Sambil santai, mereka berbicara satu sama lain, membicarakan tentang perkembangan kasus mereka alami. Roy menceritakan kejadian detail malam penyerangan tentang seorang yang seperti paranormal bernama Ki Ide atau Abah Gede yang diduga guru yang selama ini mengganggu Kiai Basri. Rombongan teman baru terluka saat para setelah dihajar. Itu. Tapi tetap pesantren harus siaga bila suatu saat teman-teman baru yang lain menyerang. Anak buah Dharma banyak yang berjaga di pesantren. Dharma masih tergeletak di klinik Haji Badri. Rencananya sore ini Pak Kiai berniat menengok ke sana bersama para ustadz. Mereka sempat berpikir, buat apa Ki Ide mau jadi dalang penyerangan pesantren? Apa mungkin ada salah satu pesantren lain yang merasa tersaingi hingga mereka menyewa Ki Ide? Namun setelah mereka, Awabin tak pernah punya musuh. Namun setahu mereka, Awabin tak punya musuh. Apa jangan-jangan karena pesantren ini ingin membangun ghost house terus menerus. Mereka berputar-putar menduga apa penyebab dari masalah yang menimpa pesantren ini. Yang jelas, orang ini bendengki sejati. Pelakunya menyimpan iri hati dan dendam tentang pesantren. Mereka berusaha menebak meski belum tahu kebenarannya. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.